Pertemuan keempat, kasih Allah mempersatukan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dalam Fratelli Tutti, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa keluarga manusia, baik rumah tangga, suku, maupun bangsa, terpecah belah dan terkotak-kotak yang dipicu oleh kepentingan atau keegoisan ideologi tertentu. Keterpecahan mengancam persaudaraan, padahal persaudaraan merupakan wujud nyata dari komunitas umat beriman yang saling mengasihi. Karena ada kasih yang dihidupi itulah Allah hadir menyertai dan menyelamatkan. Sebuah frase lagu berbunyi, jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana keluarga manusia dapat bersatu? Perikop Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan ayat 32 memuat firman yang dikatakan oleh Tuhan sendiri yang menegaskan bahwa Ia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Semua umat beriman dicurahi oleh roh yang sama itu pula berdiam di atas mereka semua. Itulah salah satu cara Tuhan Allah menyatukan manusia. Ia tidak menyatukan manusia dengan membuat mereka memiliki ide, pekerjaan, budaya atau bangsa yang sama, tetapi melalui rohnya sendiri yang kehadirannya tidak memandang perbedaan manusia. Bacaan Injil diambil dari Injil Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Setelah Tuhan berencana untuk memulihkan kerusakan akibat belalang dan kekeringan, kini Ia memberikan serangkaian janji yang lebih mendalam. Janji-janji tersebut meliputi pencurahan roh Allah atas semua orang beriman, mujizat-mujizat di akhir zaman, dan keselamatan. Janji Tuhan tentang pencurahan rohnya disebut juga dalam kitab-kitab lain. Dalam kitab Yesaya, Tuhan berfirman, "Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu." Kitab Yehezkiel memuat firman Tuhan demikian, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Sedangkan kitab Zakaria menuliskan, aku akan mencurahkan roh pengasihan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Pencurahan roh Tuhan dapat dihubungkan dengan pemberian berkat materi, atau dengan tujuan supaya umat semakin mengenal Allah dan menyembahnya. Berbeda dengan ketiga kitab di atas, kitab Yoel membicarakan Tuhan yang mencurahkan rohnya supaya umat yang dicurahi mampu bernubuat dan mempunyai penglihatan. Pencurahan roh adalah pemberian yang lebih lanjut dan mendalam setelah pemberian berkat jasmani dan materi. Inilah berkat rohani. Artinya, bila merupakan kelanjutan dari rangkaian pemberian Tuhan dalam rangka memulihkan umatnya, tanpa penerimaan roh. Meskipun umat sudah menerima berkat rejeki dan jasmani, belumlah lengkap disebut sebagai pemberian Tuhan yang menyelamatkan. Injil Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan ayat 32 juga menghubungkan pencurahan roh dengan mujizat-mujizat di langit dan di bumi dengan ditandai oleh darah dan api. Ini menandakan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Karena itu kitab Yoel mengajak umat supaya bertobat. Bahkan pertobatan diperlukan sebelum Tuhan menyingkirkan kerusakan akibat belalang dan kekeringan. Dengan bertobat, manusia terhindar dari hukuman api. Bila manusia bertobat, Tuhan dengan murah hati mengerti kekrisisan umatnya dan memulihkan mereka. Di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya secara penuh ke seluruh umatnya dan membawa mereka ke dalam hubungan baru dengannya. Kuasa roh akan menarik mereka untuk memanggil namanya dan dengan demikian mereka lolos dari penghakiman yang akan menimpa penduduk dunia. Pencurahan roh Tuhan. Injil Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan ayat 29 menyebut perkataan Tuhan sendiri yang akan mencurahkan rohnya. Arti dasar dari kata Ibrani untuk roh ruah adalah angin, juga nafas, dan kemudian roh atau prinsip kehidupan. Ketika ruah dipahami sebagai nafas, itu diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan untuk menopang kehidupan manusia atau untuk menguatkan tugas perutusan dari orang-orang yang dipilihnya. Roh itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan mencurahkannya ke atas semua manusia, maksudnya semua umat Allah. Pencurahan roh menjadi bukti nyata kehadiran Allah dalam diri semua orang beriman dan di tengah komunitas umatnya. Tempat tinggal Tuhan tidak hanya di surga namun juga melalui rohnya di tengah dan dalam diri umat beriman. Berkaitan dengan periode krisis yang dialami oleh manusia, kehendak Tuhan untuk mencurahkan rohnya menjadi bagian dari rencananya untuk memulihkan atau membalikan situasi itu. Umat beriman bukanlah komunitas yang ditinggalkan oleh Allahnya.
Semua orang tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan, usia anak-anak atau tua atau pemuda, atau status sosial hamba pelayan dicurahi oleh Roh Allah. Pencurahan ini sekaligus menjadi penyatu umat beriman, tanpa membedakan umur, pekerjaan, suku, dan lain-lain. Mereka semua menjadi target kepada siapa Tuhan menganugerahkan hidupnya. Tuhan menginginkan mereka semua karena sudah dicurahi dengan Roh, dapat bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan-penglihatan. Dalam tradisi Alkitabiah, nubuat, mimpi, dan penglihatan berhubungan dengan Tuhan yang mengkomunikasikan firman-Nya kepada seseorang, kemudian orang tersebut mengkomunikasikannya kepada orang lain. Contohnya, Allah menyampaikan firman-Nya melalui mimpi Yakub, Yusuf, Salomo. Nubuat kenabian seringkali diperoleh dari penglihatan. Dalam Injil Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Nabi Yoel menguatkan segenap umat beriman bahwa meskipun penampilan luar mereka hancur, Tuhan tidak berpaling menjauhi mereka. Ia tetap ingin menjalin komunikasi dengan mereka dan menyatakan dirinya kepada mereka. Roh yang dicurahkan memampukan mereka untuk menerima firman Tuhan, menyembahnya, dan mewartakan namanya. Hari Tuhan, hari keselamatan. Dalam bab 2 ayat 11, Yoel berbicara tentang kedahsyatan hari Tuhan. Demikian, Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Hari Tuhan di sini lebih menunjuk pada saat Tuhan menghakimi umat-Nya, saat penentuan di mana yang bertobat akan diselamatkan dan yang tetap tinggal dalam perbuatan dosa akan dimusnahkan. Penghakiman semacam itu pernah dialami oleh bangsa pilihan ketika mereka diserbu oleh tentara musuh dan terjadi kehancuran di mana-mana. Dalam bab 2 ayat 30 sampai dengan ayat 31, Yoel menyebut kembali hari Tuhan dalam rangka mengajak umat beriman untuk memiliki pengharapan dan pertobatan. Di satu sisi krisis yang sedang dialami mengantisipasi hari pemulihan dan keselamatan. Di selain sisi penghakiman akan terjadi, maka sebelum itu terjadi, orang-orang mesti bertobat supaya luput dari kehancuran. Hari Tuhan adalah hari penghakiman. Kedatangannya bisa diketahui dalam tanda-tanda alam berupa darah, api, asap, dan gelap gulita. Tanda-tanda seperti tersebut pernah dibuat oleh Tuhan dalam bentuk tulah-tulah untuk menghukum Firaun dan kerajaannya guna membebaskan umatnya dari perbudakan. Nabi Yoel bisa jadi hendak mengingatkan bahwa sama seperti Tuhan membebaskan umatnya dari penderitaan di Mesir, demikian pula sekarang ia akan membawa pembebasan kembali bagi umatnya. Inilah hari saat Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan lebih memilih untuk menyelamatkan daripada menghukum karena orang-orang bertobat dan menyerukan namanya. Seandainya mereka tetap bersikukuh tidak mau mengubah jalan hidup seturut firman Tuhan, mungkin yang terjadi bukan keselamatan tetapi penghukuman seperti yang dialami oleh Firaun. Nabi Yoel memberi sudut pandang lain untuk melihat malapetaka. Kehancuran dan krisis adalah tanda harapan. Harapan ini dikuatkan dengan sikap yang terus berseru kepada nama Tuhan karena siapapun yang mempraktikkan sikap tersebut akan diselamatkan. Ungkapan berseru kepada nama Tuhan tidak berarti hanya memohon bantuan kepada Tuhan pada saat bencana. Ungkapan tersebut dapat berarti memuji Tuhan dalam ibadah, mengakuinya di antara mereka yang beragama lain, atau menyembahnya di tengah-tengah dunia yang tidak mengenalnya. Dalam situasi kehancuran, menyerukan nama Tuhan itu dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk kembali kepada Tuhan dengan harapan bahwa mereka akan diselamatkan dari kehancuran di hari Tuhan. Nabi Yoel mengingatkan akan keberadaan Gunung Sion dan Yerusalem. Keberadaan kedua tempat ini juga menjadi tanda harapan karena tempat tersebut merupakan pusat dari janji-janji yang pernah dibuat oleh Tuhan kepada umatnya. Meskipun sekarang umat Tuhan berada dalam situasi suram, ia pasti selalu ingat akan janjinya. Sebagaimana janji itu dimulai olehnya sendiri dengan memanggil mereka untuk menjadi umatnya. Mereka yang berseru kepada Tuhan adalah orang-orang yang akan dipanggilnya sebagai miliknya yang dikasihi dan diselamatkan. Keegoisan dapat menjadi lawan dari kasih. Yang pertama bersifat menuntut dan dapat memecah belah keluarga manusia. Yang kedua bersifat memberi dan dapat menyatukan. Karena kasihnya, Tuhan Allah memberikan rohnya dengan mencurahkannya kepada semua manusia. Tuhan tidak membedakan orang untuk dicurahi. Roh Tuhan memampukan mereka untuk bernubuat. Maksudnya mengkomunikasikan firman-Nya kepada sesama. Hubungan pencurahan roh dan nubuat dalam Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan ayat 29 dapat diperjelas bila kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Kepada jemaat yang terpecah-pecah dalam fanatisme kelompok-kelompok yang berbeda. Paulus menegaskan bahwa dalam jemaat terdapat rupa-rupa karunia yang berbeda tetapi berasal dari roh yang sama. Roh mengaruniakan kepada masing-masing orang untuk mengadakan mujizat, bernubuat, menyembuhkan.
Semua karunia yang berbeda-beda itu diberikan oleh Roh yang sama untuk membangun jemaat yang sama dan satu. Membaca Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan ayat 29 dalam terang surat Paulus tersebut akan menghantar kita untuk menemukan bahwa bila umat beriman berpegang pada Roh yang sama, mereka akan bersatu. Akan tetapi bila mereka hanya melihat karunia atau pemberian saja, mereka dapat berbeda-beda dan bahkan terpecah. Kitab Yoel ditulis untuk meyakinkan umat bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya. Demikian juga umat manusia sekarang butuh pulih dari pertengkaran dan kebencian. Bahwa ada orang yang memerintah rakyat, atau berkata-kata untuk orang banyak, atau memiliki kedudukan tertentu secara politis dalam negara sebagai orang beriman itu semua mesti dipahami sebagai karunia atau pemberian yang digunakan untuk membangun bangsa. Pemberian untuk mengkomunikasikan firman Tuhan yang benar. Bukan malah memecah belah keluarga manusia dengan menonjolkan perbedaan karunia dan meninggikan miliknya sendiri. Pernyataan Injil Yoel bab 2 ayat 32, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan digunakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Di sini, Paulus menambahkan bahwa Tuhan yang disembah dan yang menyelamatkan adalah Allah yang satu dari semua orang. Meski orang dapat berbeda-beda, suku, bahasa, pendidikan, tetapi mereka mempunyai Allah yang satu dan sama. Kriteria untuk diselamatkan oleh Tuhan bukanlah kaya atau miskin, guru atau pedagang, agamawan atau politisi, tetapi berseru kepada Tuhan. Tuhanlah yang menyelamatkan, bukan keunikan pemberian Tuhan yang dianggap lebih unggul atau lebih baik dari yang lain. Dalam menyerukan nama Tuhan, kita semua adalah keluarga yang bersaudara karena kita mempunyai Allah yang satu dan sama. Pertanyaan pendalaman. 1. Bagaimana Anda mengenal bimbingan dan anugerah Roh yang telah dicurahkan atas diri Anda sejak dibaptis? 2. Dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa pasti terdapat bermacam-macam perbedaan hobi, bakat, pekerjaan, tugas, peranan, pilihan politis. Bagaimana Anda melihat perbedaan-perbedaan tersebut? 3. Pemulihan hidup terwujud antara lain bila keluarga manusia menjadi bersatu dan bersaudara dalam kasih. Kesulitan-kesulitan apa saja yang membuat keluarga, masyarakat, dan bangsa kita saat ini untuk bisa menjalin persaudaraan sejati?